dalam tanah. Tapi memang bahaya itu 50 tahun akan datang. Bahaya itu, bahaya besar yang akan diprediksi ya, dijongkok bahwa akan pecah Pulau Jawa ini. 50 tahun akan datang. Iya, jelas akan pecah. Itu dijongkok sudah ada. Sudah ada. Nah, makanya kita harus hati-hati supaya tidak terjadi. Sekarang harus bisa tsunami, maka ini banyak nyawa yang akan menghilang dan lain sebagainya. Nah, kalau pandangan Mbah Gatot sendiri terhadap fenomena itu seperti apa? Kembali kepada pohon ya, pohon besar, Pohon yang kapan hari ya? ya saya sebut pohon raksasa. Pohon raksasa yang jumlahnya di Indonesia ini, katakanlah saya sebut di Pulau Jawa aja ya, itu macamnya banyak. Pohon dulu, pohon winong, wangkal, pohon gondang, pohon suko, beringin, pohon segawi, itu banyak sekali macamnya. Dan sekarang ini, dan pohon besar itu sebenarnya merupakan jati diri kita, jati diri Pulau Jawa. Jadi artinya antara Pulau Jawa dengan pohon raksasa itu satu kesatuan yang dia bisa dipisahkan. Itu namanya jati, pohon raksasa itu merupakan jati diri dari Pulau Jawa. Benar, Pak. Ya, potong sebentar aja. Iya. Leluhur-leluhur kita dulu kan sudah menanam pohon-pohon besar itu. Iya. Terus kemudian lama kelamaan sekarang pada dibebani semuanya itu bagian dari grand design, atau kan memang generasi selanjutnya yang tidak paham akan pentingnya pohon-pohon besar itu? Saya tetap berpegang pada yang pertama, grand design itu. Grand design itu sendiri yang membuat anak-anak muda tidak paham. Dibuat tidak paham. Jadi maka saya sebutkan bahwa sampai sekarang kalau dihitung tidak terlalu jauh ya, setelah kita merdeka, kehilangan pohon raksasa di lembah Pulau Jawa. Kalau di gunung masih ada, di gunung itu juga pondasi dari Pulau Jawa ini. Jadi gunung-gunung yang ada di Pulau Jawa, mulai dari timur sampai ke barat itu pondasi. Tapi di samping itu kita tidak bisa meremehkan pohon raksasa, di mana di lembah Pulau Jawa ini, kaki gunung dan lembah itu habis tidak hanya ratusan ribu, mungkin jutaan yang habis. Saat saya masih kecil, setiap dusun minimal ada 5 pohon raksasa itu. Ada 5 minimal. Bisa di punden ya, terus di motopatan di dusun. Tiap pinggir dusun dikasih 2, satu pohon raksasa itu. Juga di tempat-tempat khusus seperti balai desa, rumah bupati, atau kantor bupati, kantor kedanan, itu ada pohon raksasa itu. Nah itu kalau kita hitung dengan luas Pulau Jawa ini, kita sudah kehilangan puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan habis pohon raksasa itu. Padahal pohon-pohon raksasa itu merupakan jati diri Pulau Jawa. Jati diri Jawa. Satu kesatuan antara pohon-pohon raksasa itu dengan pulau itu, satu kesatuan yang utuh, tidak bisa dilepaskan. Nah, sekarang kita bicara tentang manfaat pohon raksasa itu atau fungsi dari pohon raksasa itu. Gunanya untuk apa? Ya, atau kalau lebih keren lagi dikatakan apa yang dikerjakan oleh pohon raksasa itu. Yang dikerjakan itu apa? Satu, beliau itu membentuk sumber air. Ya, sumber air, mampu membentuk sumber air. Ya. Kedua, dan sumber air itu air bersih, air layak minum. Kedua, akar-akar pohon raksasa ini mampu menetralisir air. Sekeruh apapun dinetralisir menjadi layak minum tanpa proses. Ini kemampuan, ini ciptaan Tuhan ya, kemampuan dari akar pohon raksasa. Ketiga, pohon raksasa itu merupakan pabrik oksigen yang tidak bisa digantikan. Pabrik oksigen tidak bisa digantikan. Nah,
Berikutnya, pohon raksasa itu menjaga kontur tanah, ketinggian tanah dari permukaan laut. Dijaga, bahkan menambah tinggi, terus bertambah tinggi dengan ada pohon raksasa ini. Dan hilangnya pohon raksasa, tanah itu menurun. Kalau mau menghitung, misalnya ya, sejak awal kemerdekaan ya, sampai sekarang sudah turun berapa meter Pulau Jawa ini dari permukaan laut. Sudah jauh sekali turunnya itu, sehingga air dari air hujan langsung bablas ke laut. Dan jalannya air hujan ini ya, arusnya itu lamban karena menurun kan, menjadi lateral gini. Di samping tidak terserap oleh tanah, tidak ada teknologi alam yang menyerap. Apa itu? Ya akar pohon raksasa tidak menyerap, bablas ke laut, dan jalannya pelan, ya terus banjir kan. Nah, dan akhirnya apa? Air laut terserap ke dalam, terserap masuk ke dalam, terkikis kita. Nah, dan lagi pohon raksasa ini mampu menseimbangkan 4 unsur alam itu, unsur tanah, air, udara, harus diseimbangkan, ada keseimbangan unsur di situ. Jadi betapa besar manfaat pohon raksasa itu. Tapi akhirnya satu persatu dipotong tanpa alasan yang jelas. Ini kata-kata ini tanpa alasan yang jelas. Atau mungkin kekhawatiran ini, kekhawatiran apa? Biasanya kalau pohon-pohon besar itu kan punden, Mbak ya, punden katanya syirik lah dan lain sebagainya lah. Mungkin karena itu mungkin, Mbak. Nah, saya tidak bicara itu. Ya. Itu perlu dipertanyakan. Iya. Itu siapa pun berhak untuk bertanya tentang itu. Dan saya pun berhak untuk tidak menjawab. Gitu, iya. Ya jelas itu saya katakan tanpa alasannya jelas. Iya, betul. Nah, akhirnya apa? Akhirnya kita kehilangan sekian ratus ribu pohon raksasa. Nah, sumber tidak ada. Tidak ada lagi sudah. Sumber-sumber air bersih tidak ada. Dan keseimbangan alam tidak terkontrol. Tanah menurun drastis. Makanya di kota-kota besar, Surabaya, Jakarta, ini penanggulangan banjir tidak akan bisa. Tidak bisa. Cara apapun. Tandon air Jakarta, Surabaya nggak bisa ya. Tanpa untuk menggantikan tandon air yang dibentuk oleh pohon raksasa, tidak ada ditiru oleh manusia. Teknologi manusia tidak akan bisa meniru, tidak akan bisa. Tidak bisa meniru. Ini alam, karena pohon ini jati diri tanah Jawa. Ini yang sangat berbahaya. Jadi sekarang ini mau tidak mau kita harus kembalikan menjadi semula. Kenapa? Kita mewarisi Pulau Jawa ini ya, dari leluhur kita. Ini lengkap dengan pohon raksasanya, lengkap dengan alamnya yang subur, yang indah, yang rindang, yang tanpa banjir ya. Makanya saya tidak setuju kalau misalnya ada para ilmuwan mengatakan kenapa kok ini candi ini tenggelam, Borobudur tenggelam karena banyak alam. Tidak, saya tidak setuju itu, kecuali gunung meletus. Tsunami tidak ada tsunami karena pohon raksasa kita masih lengkap, masih utuh, tidak mungkin ada tsunami dulu, tidak mungkin, iya, tidak mungkin ada. Kalau tentang itu bisa kita nanti bicarakan tersendiri, tenggelamnya kan memang kita urut gitu. Kita yang menyembunyikan memang menjelang mau dihantam gitu berarti ya. Iya, ada teknologi pengurukan. Yang itu ada mitosnya kan itu. Mitosnya kalau dibedah secara rasional akan ketahuan. Pada saat kita mau digempur dan kita tidak akan menang, kita uruk semua tadi. Bukan bencana alam. Nah, kita memprediksi bencana alam ini akan terjadi lagi. Nah, oleh karena itu sekarang tidak ada cara lain kecuali kita mengembalikan alam ini seperti dulu, sebagaimana kita waktu menerima dari leluhur kita. Nanti kita mewariskan kepada cucu kita utuh seperti kita menerima dari leluhur itu. Kita berbuat tapi kita tidak menerima akibat dari apa yang kita berbuat, tapi anak cucu kita nanti yang anak cucu ya, waduh, kita bisa membayangkan kalau sekarang seperti ini 50 tahun lagi gimana. Andai kata tidak ada gerakan besar menanam pohon besar. Karena pohon raksasa itu kan sangat mudah dicari bibitnya, sangat mudah.
tinggal mengambil bibit kecil-kecil itu kita pindah dan tanahnya pasti jadi. Cuma masalahnya ruang dan waktu. Artinya apa? Tempat Tanah. satu pohon minimal 300 meter persegi. Minimal satu pohon. Paling enggak 250 meter persegi. Harusnya perhutani sadar itu, Mbak. Menteri Kehutanan Enggak, namanya. itu bukan di hutan, di lembah. Di lembah ya. Di Jakarta, di Oh Surabaya, iya. di kota-kota itu. Problemnya ya tanah itu. Iya. Nah, sekarang kalau satu pohon itu butuh lahan 300 meter persegi. Itu kalau kita bicara tentang harga. Ya, harga. Nah, sekarang saya hanya memperbandingkan. Iya. Bagaimana kalau satu pohon ini yang mampu memproduksi sumber air bersih kayak minum dilipat itu 100 kakak dalam waktu 50 tahun. Iya. Berapa nilainya? Iya. Beda sebanding. Iya, tidak ada apa-apanya. Dibanding yang kita keluarkan untuk Iya, beli tanah tidak ada untuk apa-apanya. menanam Nah, pohon besar tadi. yang kedua tentang waktu. Pohon sekarang ditanam baru 50 tahun akan datang bisa berfungsi, dinikmati. bisa bekerja dengan maksimal pohon itu, membentuk sumber di ketinggian tanah. Tapi memang bahaya itu 50 tahun akan datang. Bahaya itu, Iya. bahaya besar yang akan diprediksi ya, dijongkok bahwa akan pecah Pulau Jawa ini. Ya, 50 tahun yang akan iya, datang itu. jelas akan pecah. Itu di Jongkok sudah ada. Sudah ada. Nah, makanya kita harus hati-hati supaya tidak terjadi. Sekarang harus kita tanam pohon raksasa itu demi 50 tahun akan datang. Jadi bukan itu sekarang, jelas bukan untuk kita, jelas bukan itu untuk anak cucu. Kita tidak menikmati apa-apa dengan menikmati, tidak menikmati untuk anak cucu. Itu namanya kita membangun untuk anak cucu. Lainnya ya itu kita sendiri. Iya. Mana kita bangun untuk anak cucu, kan tidak ada. Ya ini yang untuk anak cucu. Nah, ini kalau kita mulai, nah ini paling bagus di Punden. Punden itu tidak beli kita. Karena di Punden itu dulu setiap Punden ada pohon raksasa. Kita kembalikan. Nah, kita harus berpikir rasional, tidak berpikir secara mitos bahwa pohon raksasa itu kualat dan sebagainya, itu demit. Wah, itu tidak ada seperti itu. Bahwa kita itu cerdas. Cerdas ya, Mbak ya. Karena supaya anak itu tidak sampai memotong pohon raksasa, beliau mengatakan hati-hati, kualat. Nah, kata kualat, kata-kata itu angker, itu bahasa hukum. Bahasa hukum orang-orang kuno. Kualat, angker itu bukan bahasa mitos ini. Sekarang ditarik ke mitos. Gugon Tuhon ya, irasional, bukan. Ini bahasa hukum. Kamu akan kualat. Kamu akan ini angker. Jadi itu bagian pendidikan Iya, versi jadi leluhur kita. betul-betul kalau kamu memotong ini hukumannya berat. Jadi menyelamatkan ini pulau ini. Kalau pulau itu ya, itu juga pondasi. Sampai pulau rasa ini secara kebersamaan ini pondasi pulau, memperkuat status pulau menjadi kuat. Karena akar di bawah bersambung.